Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction Shadow Garden Season 2 yang sudah tidak ada lagi codet-codetnya. Jadi kalau lu kesel sama gua yang ngomongin codet, ya harusnya minggu ini sudah tidak ada lagi codet. Dan gua tidak akan bahas lagi codet, dan codet. Berapa kali gue sebut codet tuh. Tapi harusnya ya, daripada lu kesel sama gue yang selalu ngomongin codet, harusnya tuh lu kesel sama yang bikin anime Shadow Garden. Kenapa mereka nampilin codet terus? Lu salah, kenapa marahnya ke gue anjir? Marah ke gue gara-gara komentari codet. Lu harusnya marah sana ke yang bikin anime. Kenapa lu tampilin codet terus? Salah orang pak, salah sasaran. Aneh gue sama kolom komentarnya. Kenapa gue yang diprotes? Kenapa lu bahas codet terus bang? Ya gimana tidak gue bahas anjir, satu layar codet terus. Ya udahlah ya. Kita cukup soal percodetan ini. Ini sudah bukan lagi anime codet season 2, tapi kita kembali lagi ke Fadil season 2. Cuma setelah codet ini, setelah codet terbitlah masalah baru. Aduh, gue tidak tahu ya. Habislah codet, terbitlah fanservice. Bukan, habislah codet, terbitlah filler. Katanya episode 8 Shadow Garden season 2 isinya filler yang cuma nampilin dada sama paha. Aduh, gue belum nonton ya, cuma aduh gimana ya. Gue kasih lu pertanyaan simpel aja lah sebelum gue nonton. Coba sebutkan anime isekai yang bagus, yang punya episode filler di tengah season, bukan OVA dan bukan side story, tapi di tengah season episode filler nampilin dada sama paha. Kasih gue satu contoh anime isekai bagus. Kasih, coba tulis di kolom komentar kalau ada. Itu aja tuh gue pengen nanya ke lu nih yang nonton saat ini. Kalau ada tulis di kolom komentar. Bagus ya. Lu jangan sebut isekai smartphone itu jelek. Kalau lu bilang isekai smartphone berarti gue bakal samakan tuh isekai smartphone sama Shadow Garden season 2. Lu mau? Tidak kan? Ya itulah ya. Kira-kira akan seperti... Enggak deh, gue ganti pertanyaannya. Kira-kira akan sebusuk apa episode 8 Shadow Garden season 2 ini? Sampai jumpa setelah gue selesai nonton episode 8 Shadow Garden season 2. Dan bye-bye guys. Kesabaran gue dites di episode ini nih. Baru 10 detik kita sudah diliatin ini Sopo Sabar Jarwo nih. Gue tidak tahu namanya tapi kita sebut Sopo Jarwo aja ya. Sudah full face lagi diliatin muka mereka berdua ini. Aduh, Sopo Jarwo. Ale cheat, lu main kasih tinggal topeng Jimina sama topeng John Smith begitu saja loh. Mana kamarnya tidak dikunci lagi. Kalau orang dia bolos masuk langsung ketahuan tuh. Cheat itu jadi John Smith jadi Jimina. Terlalu malas tahu lah. Syukur nih Sopo sama Jarwo 2 ini tolol kan, jadi nggak sadar loh. Kalau orang dia bolosin datang gimana? Bukannya ini Jimina lah, bukannya John Smith. Oh jangan-jangan ini yang bikin anime tidak mikir detail nih. Onsen, oke. Berarti bakal nyeritain pemandian air panas. Jangan bilang ini Sopo sama Jarwo maling itu tiket. Sudah mereka tolol, pencuri lagi. Anjir. Aduh. Dua mata, Aduh, cukupkah tolong? Betul pak, jadi maling anjir. Bahkan episode filler ini tidak punya opening loh. Sepenting itu pak. Lu bayangkan, sepenting ini episode filler sampai nggak dikasih opening. Biasanya tuh anime kalau nggak ada opening, antara itu sudah episode terakhir atau episode pertama, atau itu isi episode itu terlalu penting sampai nggak ada yang mau di-cut, makanya openingnya di-cut. Ini episode filler tidak ada opening. Wah, penting sekali ya. Oh ya. Ya. Lebih penting daripada John Smith ya. Oke, lebih penting daripada Lawless City. Ya. Oke. Ngerti saya bang. Langsung mereka berdua langsung apa istilahnya tuh dia ancam sama Mitsugoshi. Ya gimana, maling karakter baru nih kayaknya, dua di belakang tuh. Kayaknya jarang-jarang deh kita diliatin cheat versi kecil ya. Waktu dia jadi Shadow di episode 1 ya. Terakhir kita diliatin kayak gini episode 2 atau 3 gitu. Setelah itu udah gak pernah kelihatan lagi. Bahkan mukanya cheat gak mau diliatin loh di filler ini ya. Oh Beta udah nulis dari kecil ya. Dia ada pegang buku nih di flashback. Energi sihir naga nih maksudnya apa sih? Miss Dragon? Atau ada naga lain di Shadow Garden selain Miss Dragon? Setidaknya lumayan bagus lah. Tidak dari awal langsung fanservice ya. Ada prosesnya gitu. Zeta, Delta, Beta, 3 orang dengan aset terbesar tuh. Sengaja sekali ya. Ya lucu sekali ya melihat Sopo sama Jarwo
Wah, lucu sekali dua karakter ini. Sudah tolol, pencuri lagi, tukang tipu lagi. Wah, lucu sekali. Ayo liatin terus mukanya. Wah, zoom in terus mukanya. Wah, karena mereka lucu, kita harus ngeliatin mereka dari dekat biar makin lucu. Siapa nih? Siapa tuh yang ratu di Lawless City? Ini kan? Anjir, sampai dia juga dijadiin fan service. Niat sekali ya. Ya. Wah, makin bacot makin lucu, Bang. Wah, lucu sekali. Hahaha. Aku ketawa. Lebih lucu daripada Nichijou. Lucu sekali mereka berdua ini. Hahaha. Wah, ya jelasin semua, Bang. Jelasin semua barang-barang tidak penting ini, Bang. Ya, senang saya. Wah, semakin lucu. Wah, ayo kasih efek angin biar kelihatan cringe. Jadi makin lucu. Hahaha. Pret. Ada karakter goblok begini, Bang. Lah, Epsilon ikut? Buat gue ya aneh banget kalau Epsilon ikut di tempat ini. Kenapa? Karena gue sempat nonton Kagejitsu. Di Kagejitsu tuh episode berapa ya? Epsilon tuh tidak mau masuk ke dalam pemandian air panas karena dia tidak mau ketahuan anunya tuh palsu. Tapi kalau dia sampai ikut di sini berarti ketahuan dong anunya palsu. Kok tidak konsisten ceritanya gitu? Oh tidak ding, bisa berubah warna ternyata. Wah anjir, semuanya satu set di bawah. Ini bisa-bisa nanti Nu juga ada, Kai juga ada, Omega juga ada. Semuanya mau diliatin ini mah. Gue kira bakal beberapa doang. What the hell? Kenapa tiba-tiba ini cewek ada di sini nih? Siapa lagi namanya tuh? Cewek yang ngelatih Rose di akhir season 1. Lambda, ya Lambda. Betul Pak, ini mah semuanya diliatin nih mah. Lambda, bahkan Lambda yang cuma muncul satu scene doang ikut muncul di sini juga. Ya, sengaja banget tuh shotnya dari bawah ke atas biar kelihatan semua tuh, paha, perut, dada, kelihatan semua tuh. Sengaja emang shotnya kayak gitu. Betul ada Nu juga datang. Oh ada juga tuh Nu sama Omega. Nu sama Omega, Kai sama Omega. Bentar ya, gue screenshot sesuatu ini. Gue pengen kalian lihat nih ya nonton live. Kira-kira tujuannya ngeliatin scene ini apa coba? Kira-kira apa tujuannya kita diliatin scene ini? Dengan adanya episode ini, gue bilang Shadow Garden Season 2 nggak akan jadi peringkat 1 buat musim ini. Kalau Shadow Garden Season 2 bisa peringkat 1 buat gue di Isekai of the Month nanti, ini mah penghinaan. Mata codet satu arc, episode filler kayak begini. Penghinaan itu buat anime yang betul-betul bagus, dibikinnya serius. Atau Tatenryusa yang mencoba untuk jadi lebih baik. Lah Yukihime juga datang, Yukihime juga ada, bikin apa dia di sini lagi? Iris, Alexia, Iris lagi Badut, sorry, gua lupa. Badut, Alexia. Kenapa tiba-tiba jadi baju putih? Oh masuk akal, kita tidak boleh diketahui bahwa kita Shadow Garden. Oh masuk akal, pintar nih eta. Kalau nggak salah baju putihnya ada di game deh, gue sempat lihat ada di trailer kalau nggak salah atau opening gamenya. Jailah gitu doang bertarungnya pak, berapa detik? Mereka ganti baju 19:21. Battle-nya kelar 20.00. Berapa jadinya tuh? 39 detik. 39 detik doang bertarung. Bentar, kalau gue perhatikan kayaknya kita nggak diliatin scene Epsilon mandi deh. Kalau Epsilon nggak diliatin mandi berarti masih konsisten tuh dengan yang ada di Kagejitsu. Karena kalau dia mandi ya slime-nya nanti mencair. Anjir. Filler sih filler ya, tapi patung Shadow muncul lagi loh. Kayaknya tadi di awal tidak ada patung Shadow deh. Coba ya gue cek ulang ya. Kayaknya tadi di awal tuh tidak ada patung Shadow. Oh ada anjir, gue aja nggak nyadar. Ada patung Shadow Garden dipajang besar-besar di depan Mitsugoshi Onsen Land. Bukan cuma di dalam mall. Dan tetap saja makhluk tolol yang ada di Shadow Garden tidak ada yang sadar ngelihat Mitsugoshi tiba-tiba bisa bertarung dengan baju putih-putih. Mereka bisa bertarung dengan baju putih. Kok mirip dengan Shadow Garden ya? Cuma bajunya hitam. Kok di depan onsen ada patung kayak Shadow ya? Apakah ini kebetulan? Kayaknya sih kebetulan. Tidak mungkin mereka berdua tuh dari Shadow Garden, mustahil. Ini apa istilahnya adik-adik? Iya betul sekali, sok ngide. Ini yang namanya kalau anime dibikin sok ngide kayak gini. Gue udah bilang kan dari tahun lalu waktu gue nonton 3 episode pertama Shadow Garden, udah kelihatan banget studionya sok ngide. Nah ini juga nih makin kelihatan kan. Ya itu tadi Shadow Garden Season 2 episode 10. Anime of the Year fix. Anime of the Year, episode terbaik yang pernah ada tahun ini.
episode terbaik sejauh ini, dengan lore paling dalam, cerita paling bagus, dengan MC yang paling keren, dengan penulisan cerita yang luar biasa, konsisten, bagus. Saking pentingnya episode ini tidak ada opening loh. Anime of the Year. Pokoknya ini episode terbaik sejauh ini. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang jelek. Tidak ada mata codet, tidak ada yang jelek. Bagus kok. Saking bagusnya tuh tidak butuh cheat. Episode ini ya, saking bagusnya ini cerita, kita nggak butuh karakter utama. Kita cukup liatin karakter sampingan aja. Penggantinya cheat kita dapat Sapo sama Jarwo. Mereka berdua tuh, wah, karakter yang sangat bagus banget sebagai penggantinya cheat. Wah, tadi tuh bagaimana cara mereka monolog di tengah keramaian. Mereka ngomongin soal perjaka. Nilai dibalik keperjakaan, semua kemesuman yang mereka keluarkan itu, wah, keren banget. Setara sama kehaluannya cheat, keren. Wah, tidak ada karakter sampingnya yang lebih keren daripada Sopo sama Jarwo ini. Keren banget pokoknya. Sekarang gue mengakui Shadow Garden memang anime isekai terbaik yang pernah ada. Pantas kok dapat rating 8,9 ya. Dengan episode kayak begini sih pantas sekali. Coba kita cek ratingnya sekarang ya, berapa ya? 8,6. Satu, tidak bergerak ratingnya, lihat tuh. Memang anime terbaik yang pernah ada. Bagus. Iya, pantas memang anime dengan rating 8,61 ya. Dengan episode sebagus ini wajar sih. Soalnya anime isekai lain yang tidak ada episode kayak gini tuh ratingnya cuma 7. Isekai non Birinoka aja yang bahkan hampir tidak ada fanservice-nya cuma 7. Coba kita cari isekai yang ratingnya 8,61. Konosuba 81, ReZero 82, No Game No Life 8. Pantas sih. Tidak ada episode filler cewek bikini sih, wajar. Tatanin Season 1 7, Overlord 7, Konosuba 8, wajar, tidak ada bikininya. Mushoku Tensei 8,3, wajar mah. Tensura 8,1, ReZero 8,3, Yojo Senki 7,9, Gate 7,6, Zero no Tsukaima 7,2. Oh iya. Apalagi nih? Grimgar 7,6, Shincho Yusa 7,4. Oh, Kenja no Mago 6,6, Isekai Smartphone 6. Drifter 7,8. Masih lebih jelek daripada Shadow Garden season 2. Wajar. Lihat aja betapa bagusnya episode 8-nya kan. Wah, keren sekali. Coba kita lihat diskusinya ya. Kira-kira apa komentar mereka buat episode ini. Pokoknya kalau yang bilang tidak wajar tuh haters. Mereka tuh emang benci aja sama Shadow Garden, makanya dibilang jelek. Oh ya, it was fun and no one dub. Oh, menyenangkan ya. Nice to see everyone in the hot spring, lol. Really nice fan service. With lot fun of moment. Oh ya. After 2 really good arc, I guess everyone deserve a break. Oh, begitu. Jadi kalau mau bikin anime isekai, ini gue kasih formula. Kalau mau bikin anime isekai bagus, kalau udah bikin 2 arc yang bagus, di tengah-tengah tuh kasih fan service, isinya cewek berbikini. Itu dibilang bagus. Well design episode. Nah, ini haters nih yang bilang design episode. Episodenya biasa aja nih, haters. It was a good episode. Bagus. Nah, ini betul nih. A break is necessary. Setelah menyelesaikan banyak sekali misi dan menyelesaikan 6 arc, yang namanya istirahat itu diperlukan. Oh ya. Nih, haters nih, buang-buang waktu, tidak ada plot, hanya sekedar fanservice. Nah, ini haters. Ini harusnya dipisah sebagai OVA. Haters nih yang ngomong kayak begini. Nggak. Pokoknya ini bagus episode. Memang kalau habis cerita serius ya, itu bagusnya diselipin sama yang fanservice. Ya, isekai yang lain kan ratingnya tidak lebih tinggi daripada Shadow Garden season 2. Gara-gara tidak ada itu tadi, breaknya tidak ada, fanservice-nya tidak ada. Overlord aja tuh ada fanservice-nya loh, season 3. Tapi itu bukan filler. Ada tuh yang waktu Ainz mandi di pemandian air panas ya. Tapi itu bukan filler. Kenapa? Karena itu masuk di cerita di volume 8. Bukan filler. Dan itu pun tidak diliatin cewek-cewek berbikini. Kita justru diliatin Mare tidak pakai baju dan Ainz tidak pakai baju. Tapi itu bukan filler. Oh ya, wajar sih Overlord season 3 jelek ya. Ya wajar ya. Lebih bagus Shadow Garden season 2 emang. Ternyata begini formula bikin anime bagus. Pakai scene berulang, kasih mata codet banyak, fan service di tengah arc. Tidak peduli tuh pacing cerita. Apa pacing cerita? Pacing cerita hanya untuk anime jelek. Tidak peduli itu, tidak penting tuh plot-plot segala macam diceritain, plot hole, karakter development, background karakter tidak usah diceritain. Filler nomor 1. Begitu caranya bikin anime isekai terbaik. Ketika orang bilang sekarang isekai semua sampah, tapi rating tertingginya kayak begini. Gimana caranya gua ngebantahnya ya? Istilahnya gue sering ngebela lah kalau ada orang bilang anime isekai itu sekarang jelek-jelek. Walaupun gue mengakui, tapi gue sering membela. Tapi ngelihat anime isekai dengan rating tertinggi saat ini kayak begini isinya, sulit untuk dibela sih.
Enggak overrated kok, enggak. Yang bilang overrated mah haters. Ini sangat pantas dapat 8,61. Sebagai fans Fate series, menurut gue ini anime lebih bagus dari semua sisi. Iya sih kayaknya ya. Fate series UBW, Fate Stay Night jelek sih kalau dibandingkan sama season 2 Shadow Garden ya. Coba kita cek berapa sih rating Fate Stay Night ya. Coba kita lihat Heavenville 8,67. Wah dekat nih mah. Malah Heavenville 1 8,16 di bawah Shadow Garden season 2. Wajar lebih bagus. Fate Zero season 2 8,55. Fate UBW 8,32. Oh, ya wajar sih, Shadow Garden lebih bagus emang. Ya, intinya ini episode terbaik sejauh ini buat Shadow Garden season 2 ya. Tidak ada yang lebih bagus daripada ini mah. The best. Next time coba tolong Sopo sama Jarwo-nya dijadikan MC aja, cheat mah tidak usah dimunculin. Soalnya bagus ngelihat komedinya Sopo sama Jarwo ya, lucu. Wah lucu sekali tadi mereka interaksi ngomongin soal perjaka lucu. Cheat diam aja di bayangan, nggak usah keluar dari bayangan ya. Gue ngomong serius sekarang nih, tidak usah roasting lagi ya. Sepanjang gue nonton anime isekai, gue hampir nggak pernah bolong nonton anime isekai dari 2018 sampai detik ini 2023, 5 tahun selama gue nge-YouTube Megane Sensei ini, tidak pernah gue skip satupun anime isekai. Dan kalian tahu, hampir tidak pernah gue nemu ada anime isekai yang punya episode filler khusus dibuat untuk fanservice. Kenapa? Karena anime isekai rata-rata diambil dari novel. Dan namanya novel banyak sekali pemotongan. Artinya, daripada bikin episode fanservice, mending lu adaptasi cerita yang kena potong. Makanya, jarang banget ada anime isekai yang mau masukin episode filler di tengah arc. Karena ceritanya banyak banget, materialnya banyak banget. Sayang sekali dipotong itu untuk ngisi episode filler ini. Beda kasusnya kayak One Piece, kayak anime shonen yang long run. Karena manganya nggak cukup material, makanya di tengah-tengah diisi episode filler sambil nunggu materialnya ada lagi. Ngerti kan? Ini dua perbedaan yang sangat mendasar nih. Makanya hampir tidak pernah ada anime isekai, mau bagus atau jelek, yang episodenya khusus isinya filler dan itu fanservice. Kalaupun anime isekai jelek ngeliatin fanservice, biasanya emang dari novelnya juga ada fanservice-nya. Biasanya, bukan episode filler yang dibikin khusus original untuk ngisi fanservice doang. Kayaknya gue nggak pernah nemu kalau kita ngomongin anime isekai. Dan tiba-tiba ada anime isekai dengan rating tertinggi, So Ngide, bikin episode fanservice filler original story. Jadi kayak gini rating tertinggi anime isekai ya. Puncak tertinggi dari anime isekai ternyata kayak gini. Gua sih sedih sekali ya. Mending buat OVA aja. Iya, namanya episode fanservice itu biasanya masuk di OVA. Kenapa? Karena itu episode original. Seperti yang gue bilang tadi, anime isekai kan ngambil dari novel. Daripada bikin episode filler original, mending mereka ngambil dari novel. Karena soalnya banyak yang kepotong. Nanti original fanservice-nya itu dimasukin ke OVA buat dijual sekalian pas jual versi BD-nya. Contohnya kayak gimana? Kayak Tensura OVA. Kalau nggak salah tuh ada itu episode bikininya tuh. Bukan dimasukin tengah season. Baru begini lu masih bilang bagus. Aduh, tidak tahu, terserah kalian ya, para adik-adik bayangan ya. Padahal tuh kalau lu dari yang gue ikutin ya, ceritanya Shadow Garden tuh menarik padahal. Asalkan pacingnya bagus, adaptasi animenya serius, logikanya masuk, bagus banget kok Shadow Garden tuh. Kenapa gue keluar sama Shadow Garden? Karena ekspektasi gue tinggi sama Shadow Garden anjir. Gue tuh berharap animenya dibikin bagus. Tapi berkali-kali gue dibikin kesel gitu lihat. Ya mending jangan nonton bang. Nggak bisa lah, gue kan bahasnya anime isekai bro. Nggak bisa gue nggak nonton. Semakin terbukti apa yang gue ngomong dari tahun lalu. Waktu awal-awal rilis Shadow Garden, gue bilang kan tuh, pernah gue bikin konten tuh. Gue bilang, ini yang bikin anime So Ngide. Banyak banget detail-detail yang So Ngide. Terbukti di season 2 makin So Ngide mereka bikin episode filler. Sama satu lagi, kenapa mereka So Ngide? Kenapa mereka sampai bikin fanservice di tengah arc? Karena mereka kehabisan material. Why? Season 2 ini, kalau nggak salah tuh ngambil 2 volume, 3 sama 4. Volume 4 itu nyeritain, spoiler bodo amat. Volume 4 itu nyeritain pernikahannya Rose sama cheat ke Jepang. Itu sengaja dibikin sama autornya satu volume. Sengaja. Animenya cuma mau bikin sampai pernikahannya Rose. Buat apa? Biar bikin ending season 2 jadi bagus. Karena ada cliffhanger, tiba-tiba ada plot twist, cheat bisa ke Jepang. Apa namanya kalau bukan So Ngide? Karena mereka So Ngide, mereka kekurangan material nih. Padahal sudah betul nih. Yang bikin cerita udah betul nih. 2 volume cocok nih buat jadi satu season. Gue bikin ceritanya gini. Yang bikin anime So Ngide, tidaklah, kita ambil setengahnya aja dari volume 4 biar bikin penutupan yang bagus untuk season 2. Hasilnya, Lawless City malah dipercepat, arc John Smith diperpanjang dengan banyaknya scene codet, dan di tengah-tengah arc dimasukin filler. Terakhir Oriana. Semuanya buat ngejar satu doang tuh, cliffhanger di ending season 2 nanti. Cheat ke Jepang. Dan mungkin saja bakal dilanjutin ke movie. Jadi cerita cheat di Jepang bakal masuk movie. Mungkin aja itu prediksinya Shio Senpai. Makanya sengaja dibikin kayak gini season 2-nya. Itu apa istilahnya? So Ngide.
Berarti masih bagus Ellen-nya. Kalau menurut Shio Senpai sih, ya bagusan Ellen. Udah lah ya, gue mau ngomong panjang lebar, gue mau ngomong baik-baik ataupun ngerosting, tetap aja bakal dianggap nge-head Shadow Garden buat para adik-adik bayangan ini. Jadi ya udahlah ya. Ini ya, mungkin itu aja lah ya. Sedikit reaction dari orang yang kecewa sama Shadow Garden episode 8. Padahal gue berharap banyak banget sama Shadow Garden. Sampai jumpa di episode 9. Semoga kembali lagi lebih bagus. Dan bye-bye.